Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini kata yang pantas kita ucapkan senantiasa membasahi lisan kita, yaitu memuji Allah atas bentuk kesyukuran kita kepadanya terhadap nikmat yang sangat melimpah kepada kita, yang mana kenikmatan Allah yang ada pada kita sungguh luar biasa. Nikmat didapatkan Ramadan itu suatu nikmat yang sungguh luar biasa, tidak bisa dibandingkan dengan dunia beserta isinya. Maka oleh karena itu, marilah kita senantiasa terus memperbarui syukur kita kepada Allah dengan memujinya setiap saat. Salawat serta salam semoga selalu curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW serta seluruh keluarga serta sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat. Baik jamaah sekalian, sebelum kita lanjutkan kajian rutin kita dari kitab Darul Bahiyah Umdatul Ahkam, insyaallah kita terlebih dahulu mengambil beberapa nasihat dari perkataan para ulama, bagaimana mereka setelah Ramadan. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas sedikit renungan setelah Ramadan pergi. Jemaah sekalian yang semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala, baru beberapa hari yang lalu kita berbicara tentang Ramadan hingga datang kepada kita sebagai tamu yang agung, sebagai tamu yang mulia, sangat berharga. Ia dicintai, ia dihargai, dimuliakan, penuh kebaikan, penuh keberkahan, penuh ketaatan, rahmat, penuh pahala dan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ia Ramadan cepat berlalu, ayyaman ma'dudat, akan tetapi pahalanya sungguh luar biasa. Maka beruntunglah bagi siapa yang mempersiapkan dengan baik dan menyambutnya dengan baik, termasuk orang-orang yang diterima amalnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan alangkah celakanya bagi siapa yang menyia-nyiakan Ramadan sehingga terhalangi dari pahala banyak kebaikan. Ini termasuk orang-orang yang merugi, orang-orang yang celaka. Ramadan, jemaah sekalian, adalah merupakan madrasah, sekolah orang-orang yang bertakwa, pelatihan untuk diri kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Karena tidak ada nilai bagi ketaatan yang dilakukan atau ibadah yang dikerjakan tanpa ada pengaruhnya pada kita berupa ketakwaan, rasa takut
istiqomah. Yang demikian juga amal saleh yang terus menerus. Karena siapa yang mengambil manfaat dari Ramadan, memetik buah takwanya, niscaya keadaannya setelah Ramadan akan lebih baik dari sebelum Ramadan. Sebuah kebaikan itu akan terus mengalir jika kebaikan sebelumnya dilaksanakan. Maka ini jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berapa renungan pasca Ramadan yang harus kita renungkan. Ya, jemaah sekalian, hari ini kita berada di bulan Syawal. Kita berdiri sholat, mengaji, puasa, tapi itu bukan Ramadan. Ramadan telah pergi. Banyak orang yang menghitung-hitung pahalanya, amalannya ketika Ramadan. Saya berhasil tamatkan sekian juz, pahala saya berlipat ganda, puasa saya, amal kebaikan, sedekah dan seterusnya. Namun perlu hal yang paling penting diperhatikan, bukan apa yang kita lakukan dalam Ramadan, bukan amalan yang dalam Ramadan, tapi yang paling penting adalah apakah ada yang tersisa dari amalan kita hari ini di Ramadan. Oleh karena itu, hal yang paling penting direnungi, yang paling pertama adalah apakah amal ibadah kita selama Ramadan diterima oleh Allah atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena alim ulama termasuk para sahabat Nabi Muhammad SAW, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, dia berkata, seandainya aku tahu siapa yang diterima amalnya sehingga bisa kami ucapkan selamat, dan siapa yang ditolak sehingga bisa kami hibur. Artinya, siapa yang diterima amal tidak ada jaminan, siapa yang ditolak amalannya tidak ada yang tahu. Bisa jadi Ramadan kemarin ada orang yang salatnya penuh, salatnya penuh, puasanya penuh, tapi namanya tidak tercatat di langit sebagai orang yang dibebaskan dari api neraka, sebagai orang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang yang diterima amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang demikian. Maka jangan kita merasa ujub dengan amalan-amalan yang kita sudah lakukan dalam Ramadan. Karena poin yang paling penting bagaimana amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada jamaah sekalian di antara kita, ada orang yang amalannya sederhana saja, biasa-biasa saja, tidak dikenal oleh kebanyakan manusia, tapi dikenal oleh malaikat, dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting, poin. Apakah amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan yang kedua, Ramadan pergi, apakah juga dosa kita ikut terhapus? Ini ya mas sekalian, penyakit umum kebanyakan kaum muslimin ini sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala takunu kallati naqadat ghaslaha min ba'di quwwah ankatha." Ini dihafal jamaah sekalian dalam surah An-Nahl ayat 92. Akan menjadi
poin penting dalam menjalani kehidupan kita. Apa artinya? Wala takunu kallati, janganlah kalian seperti perempuan penenung, pemintal yang merusak naqadat ghaslaha, yang merusak atau mencabut kembali kain pintalannya yang sudah utuh, ya, sudah utuh baju dia buat, tapi dia cabut kembali satu persatu kain pintalannya. Maka Allah memberikan peringatan kepada kita, jangan kalian seperti perempuan yang sudah jadi bajunya, dia cabut satu persatu benangnya. Setelah benangnya itu utuh, apa itu aja sekalian? Allah beri peringatan. Artinya apa? Amalan ibadah yang sudah kita lakukan dalam Ramadan jangan dihancurkan. Ibaratnya kita membangun sebuah bangunan, gedung yang tinggi kokoh, terus kita hancurkan. Makanya setelah Ramadan habis. Jangan sampai demikian. Karena Rasulullah SAW katakan bahwa ya Abdullah la takun ka fulan, wahai hamba Allah, jangan kau seperti fulan, karena yakumul lail, dulu dia rajin menegakkan salat lail, fatarakah, kemudian dia meninggalkan. Ini jadi selama Ramadan ibadah yang kita lakukan jangan sampai hilang semuanya. Maka ini jamaah sekalian, para ulama salaf terdahulu setelah Ramadan selesai, bukan mereka tertawa, gembira, bahagia, justru mereka menangis. Padahal kita ketahui bahwa hari raya adalah hari kebahagiaan, hari raya adalah hari gembira. Mereka justru menangis. Kenapa demikian? Karena mereka khawatir, mereka takut apakah mereka diterima amal ibadahnya atau ditolak. Artinya apa? Selama Ramadan rasa capek, lelah, letih, pengorbanan kita selama Ramadan tidak ada jaminan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai wa qadimna min amalin ma'amilu faj'alnahu haba'an manthura, menjadikan amalannya seperti debu berterbangan yang tidak ada arti apa-apanya. Jadi yang diukurnya mas kalian bukan dari sisi kuantitasnya, banyaknya amalan ibadah kita, tapi diukur dari kualitasnya amalan tersebut. Karena tidak ada jaminan kita dalam Ramadan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para salaf terdahulu, kana salaf yad'un Allah sitta ashhur, ya, ayuballighu Ramadan. Terdahulu kita ma'ruf bahwa para salaf terdahulu sebelum Ramadan, 6 bulan sebelum Ramadan, mereka berdoa kepada Allah agar disampaikan kepada Ramadan. Setelah Ramadan 6 bulan berikutnya mereka berdoa, thumma yad'ulah sitta ashhur ayatakabbalahu minhum. Apa doanya? Agar selama Ramadan diterima amal ibadahnya. 6 bulan 6 bulan setelah Ramadan mereka berdoa, Masya Allah, agar apa? Ibadahnya diterima di sisi Allah. Apa kita berdoa? Apakah sudah berdoa diterima amal ibadah kita? Berapa kali? Salat terdahulu 6 bulan 6 bulan. Ini jamaah sekalian, doanya sungguh luar biasa. 6 bulan berdoa agar diterima, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Ini menjadi masalah karena penyakit Ramadan kebanyakan manusia, ya, ini bi'sal qaum la ya'rifunallaha illa fi Ramadan. Sejelek-jelek seorang hamba, ya, tidak mengenal Allah kecuali dalam Ramadan. Artinya apa? Hanya beribadah ketika dalam bulan Ramadan. Setelah Ramadan hilang ibadahnya. Ya, makanya kunu rabbaniyun. Ya, jadilah hamba-hamba Allah. Jangan ramadaniyun. Jangan seperti hamba-hamba Ramadan. Artinya apa? Ibadah hanya ketika bulan Ramadan. Ini jemaah sekalian, karena banyak di antara kaum muslimin semangatnya luar biasa ketika Ramadan, ketika setelah Ramadan pergi, salatnya sudah ditinggalkan, Al-Quran ditinggalkan, dan kembali berbuat dosa. Ini yang menjadi masalah. Ya, kembali berbuat dosa. Maka jangan sampai kita hanya menyembah Ramadan, bukan Allah pada hakikatnya. Yang berikutnya jemaah sekalian, poin penting, karena semua tanda, segala sesuatu memiliki tanda, dan salah satu tanda terbesar diterimanya ketaatan dan kebaikan adalah ketika seorang hamba diberi taufik untuk melakukan amal soleh setelahnya dan tetap istiqomah dalam kebaikan, serta adanya pengaruh dari amal tersebut berupa keikhlasan dan perbuatan dari anggota badan. Maka ini jemaah sekalian, Ramadan adalah menjadi titik tolak, ya, titik tolak sumber kebaikan, karena setelahnya adalah kelanjutan dari hasil dari perlombaan dalam kebajikan. Jadi hakikatnya Ramadan bukan garis finish, tapi lanjut. Berkata para ulama bahwa sawabul hasanah al hasanah ba'daha, balasan kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Artinya apa? Tanda seseorang diterima amal ibadahnya di sisi Allah ketika Ramadan, ketika setelah Ramadan itu tetap berbuat baik, tetap kebaikannya lanjut. Karena di sini Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa al-qabul amal asyadduhuma minkum bil amal. Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa kekhawatiran tidak diterimanya amal ibadah lebih diperhatikan dibanding amalan tersebut. Ya, karena jangan sampai jamaah sekalian, ini menjadi poin penting kaidah dalam kehidupan kita. Sawabul hasanah al hasanah ba'daha, balasan kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Artinya apa? Ketika amalan ibadah seseorang hamba diterima di sisi Allah pada bulan Ramadan, maka setelah Ramadan amal ibadahnya tetap jalan, tetap bertambah, tidak terhenti. Ini menjadi poin penting. Artinya apa? Ketika setelah Ramadan berlalu, hati masih terus rindu ingin kebaikan, masih ingin sholat lail, masih ingin tambah terus tadarusnya, rindu dengan Al-Quran. Tapi kalau hati sudah mulai keras, ya, kembali lagi pada maksiat, jauh dari kebaikan, maka khawatir ini tanda amal ibadah tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innama yataqabbalu minal muttaqin. Sungguhnya yang diterima amalan ibadah di sisi Allah hanyalah orang yang bertakwa.
hanya bertakwa. Hanyalah bertakwa. Makanya Ramadan, puasa itu menjadikan ujungnya akhirnya adalah takwa. Maka para ulama sangat khawatir bagaimana amal ibadah mereka tidak diterima, karena yang diterima hanyalah bertakwa. Ya. Baik. Poin berikutnya jemaah sekalian, bagaimana renungan selanjutnya, bagaimana kita istiqomah setelah Ramadan. Meskipun amalan kecil, tapi terus. Kenapa? Rasulullah SAW bersabda, ahabbul amali Allah adawamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah yang terus menerus, walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Amalan yang terus menerus dilakukan walaupun sedikit. Ramadan tidak boleh disamakan dengan di luar Ramadan. Ini jemaah sekalian, apakah selama Ramadan sama dengan di luar Ramadan? Tentu tidak. Suasananya beda pasti. Namun amalan-amalan di dalam Ramadan jangan sampai putus terus. Salat yang bisa dilakukan adalah salat lail, salat witir, minimal 1 rakaat. Apakah salat witir kita sudah ditinggalkan? Selama Ramadan tidak pernah kita tinggalkan witir kita, tapi setelah Ramadan kita tinggalkan. Berarti ada apa dengan diri kita? Witir berapa maksimal rakaatnya? Berapa maksimal? 13, 21, 23. Itu yang penting ganjil kan? Ganjil. Salat lail tidak ada batasan maksimal salat lail. Ya, minimal salat lail. Salat lail berapa? Minimal berapa rakaat? 1 rakaat minimal. Antum laksanakan witir. Kalau tidak bisa bangun tengah malam, sebelum tidur, setelah salat isya, antum tidak bisa di rumah, di masjid. Di masjid. Di masjid. Antum tidak bisa di rumah, di masjid. Setelah salat ya ba'da rawatib pada isya, antum 1 rakaat terhitung witir. Inilah amalan yang dilakukan para sahabat. Ya, istiqomahnya mereka. Siapa sahabat yang terdengar langkah kakinya di surga? Siapa? Hah? Siapa? Terdengar sandalnya. Hah? Bilal. Apa amalannya? Istiqomahnya. Yuk, apa amalannya dia? Salat sunnah setiap selesai wudhu, istiqomah. Subhanallah, ringan, tidak berat. Ringan, tidak berat. Ini jemaah sekalian, yang penting ini yang paling penting di perhatian kita. Jangan sampai kita lalaikan salat witir, karena salat witir itu penting. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa hukumnya salat witir itu wajib. Wajib. Sebagian ulama, ya, kan saking pentingnya yang ditinggalin. Karena itulah ya, amalan ibadah kita jangan ditinggalkan jamaah sekalian. Ini saya sering beri perumpamaan. Ada sahabat saya ini hampir 20 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, ya 10 tahun yang lalu, kebiasaannya itu setelah salat sunnah ba'da isya, salat 1 rakaat. Saya salat witir, salat witir di masjid lakukan salat witir. 10 tahun kemudian saya ketemu di masjid masih istiqomah. Subhanallah. Ini intinya enggak jemaah sekalian. Jangan sampai kita salatnya, salat tahajud kita 11 rakaat atau 13 rakaat, tapi 1 pekan saja. Selesai itu enggak pernah lagi.
Ini rugi jemaah sekalian. Makanya Nabi katakan, la takun kafulan. Jangan seperti seorang yang dulu rajin salat lail kemudian tinggalkan. Jangan. Mesti masyarakat. Ini juga poin penting. Membaca Al-Quran. Al-Quran sudah ditinggalkan, sudah selesai 2 kali tamat, 3 kali tamat, tutup lagi. Lanjut tadarus, lanjut. Meskipun tidak sebanyak seperti di Ramadan, jangan tinggalkan. Karena para ulama mengatakan bahwa menasihati kita, perbanyak baca Al-Quran. Semakin banyak tadarusmu, semakin banyak baca Al-Quranmu, itu insya Allah segala persoalan hidupmu Allah akan mudahkan. Dan buktikan sendiri. Semakin banyak kita berinteraksi dengan Al-Quran, ya, semakin banyak juga kemudahan yang kita dapatkan. Itu nasihat para ulama kita. Ya, kenapa? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanqa. Saya berpaling dari peringatanku, termasuk Al-Quran, maka diberi kehidupan yang sempit. Ya, diberi kehidupan yang sempit, susah. Maka nasihat para ulama kepada kita, perbanyak baca Al-Quran, perbanyak, dan buktikan sendiri. Para mengatakan buktikan, semakin banyak tadarus kita, semakin banyak ayat kita baca, maka semakin banyak juga berkah dari Allah. Yakin itu? Ya, antum punya dengan begini, waktu kita banyak terbuang. 1 juz 1 hari bisa kita baca, bisa tidak? Bisa. Sebelum salat subuh 2 lembar, sudah salat subuh 2 lembar, ya kan? Sebelum salat zuhur 2 lembar, sesudah salat zuhur 2 lembar. 2 kali 5 berapa? 10 lembar. Cukup 1 juz sehari. Tapi itu kayaknya masih berat ya. Masih berat. Bisa mungkin 1 hari bisa, tapi 2 harinya, 3 harinya, banyak mikir. Ya. Nah, kalau tidak bisa demikian, cukup 1 lembar 1 hari. Insyaallah bisa 1 lembar 1 hari. Kalau tidak ada mushaf, HP bisa tuh. Nah, masalahnya begini, setelah sholat kan kadang buka HP, kadang sampai 10 menit scroll-scrollnya, baca channel selanjutnya. Bisa dimanfaatkan, alihkan ke baca mushafnya, Al-Qur'annya. Ini menjadi masalah. Ya, antum juga bisa merojaah atau menghafal Al-Quran. Hafal. Target, kenapa? Hafal Al-Quran adalah proyek yang tidak pernah gagal. Pasti beruntung. Meskipun sampai sekarang belum hafal. Juz 30 sudah 10 tahun sampai sekarang masih belum hafal. Masya Allah. Mana kira-kira? Sudah berapa ayat yang kita baca? Harusnya, ya bagusnya, berapa umur kita sekarang? 30, 40. Bagusnya sesuai dengan umur, ya segitu juga surah yang kita hafal. Bagusnya. Kalau kita tidak bisa hafal 30 juz, artinya apa? Berusahalah untuk menghafal Al-Quran. Karena ini proyek yang tidak pernah gagal. Boleh menghafal Al-Quran. Sudah berapa tahun target juz 30 hafal, belum hafal sampai sekarang? 10 tahun yang lalu kita niatkan hafal juz 30, tapi sekarang tuh belum bisa. Kenapa? Azam kita lemah. Ya, artinya semangat kita lemah. Ketika antum punya semangat, manfaatkan gitu. Ya, jadi targetnya bisa demikian. Kita bisa ambil waktu celah ba'da salat atau sebelum salat. Itu waktu celah yang paling bagus untuk menghafal. Ya, coba saya sedikit beri gambaran. Saya ngamalkan sekarang setelah Ramadan, setelah salat ba'da salat itu saya pakai untuk merojaah. Itu merojaah. Saya duduk sebentar 10 menit, merojaah 2 lembar, 1 lembar. Ya gitu, dan ringan insya Allah. Jadi ini jamaah sekalian, ya, berusaha menghafal. Baik. Ini
saya ingatkan, hafal Al-Quran. Di proyek tidak pernah gagal. Ya, nah ini program kita hafal ya. Tiap pekan berusaha setor hafalan, meskipun 1-2 ayat. Ya, 1-2 ayat. Mau antum 1-2 ayat An-Naba, tidak apa-apa. Yang penting ada diskon. Ya, insyaallah. Baik. Ini pentingnya mas kalian, agar ibadah terus lanjut. Kenapa? Jangan sampai kita lepas ibadah, maksiat kita lakukan, dapat su'ul khatimah, malaikat maut datang menjemput. Alhamdulillah, ini menjadi masalah. Baik, paling penting juga sedekah tetap jalan. Sedekah tetap jalan. Ada pertanyaan, sering saya ditanya, bagaimana Ustaz kalau saya sedekah 1 juta dalam Ramadan, terus tiap hari itu 1000, mana lebih baik? Mana lebih baik? Apakah bersedekah tiap Ramadan 1 juta termasuk ibadah yang istimror, yang terus menerus? Termasuk? Masuk. Kenapa? Tiap Ramadannya tiap Ramadannya dia sedekah 1 juta. Tiap Ramadan 1 juta. Tiap Ramadan 1 juta. Artinya di sini untuk pahala kebaikannya tergantung kondisi dan situasinya. Kadang ada amalan yang sedekahnya itu luar biasa pahalanya karena orangnya butuh, karena memanfaatkan momen tertentu. Seperti Ramadan, pahalanya sungguh luar biasa. Lebih utama bersedekah 1 juta dalam Ramadan dibanding di luarnya 10.000, 100.000 setiap hari. Dipahami tidak? Ayo mas kalian, itu lebih utama. Kadang orang butuh, sakit dia, kita sedekahkan dia 1 juta. Itu lebih utama dibanding sedekah dengan nominal yang 10.000, tapi meskipun terus menerus. Dipahami? Nah, jadinya mas kalian, untuk sedekahnya tetap jalan. Mama sedekah tiap Jumat 100.000, masuk tidak istimror? Masuk istiqomah tiap Jumat. Mana lebih utama? 10.000 satu hari atau 100.000 satu pekan? Mana lebih utama? 100.000. Jadi termasuk istiqomah. Ya, tapi yang ini jamaah sekalian, kita berusaha juga ada amalan tiap hari kita, ada amalan yomi. Kenapa? Agar hari kita terhitung dengan kebaikan. Jangan luput. Ya. Artinya apa? Kita punya kebiasaan amalan ibadah tersembunyi, meskipun sedikit. Ya. Sedekah tiap hari 10.000. Kadang, tapi susah ya, berat. Ya. Paling sedekahnya kepada celengan masjid. Iya. Paling demikian. Tapi kepada orang, termasuk begini jamaah sekalian, ada seorang yang bertanya begini, ada seorang sedekah itu enggak banyak jalannya. Ada seorang yang beli sayur sama tukang sayur, beli sikat tuang, beli sebulan, pulang balik ke rumah. Anaknya tanya, atau istrinya, kenapa beli? Masih banyak di kulkas. Kan anakku kulkas banyaknya itu, beli sih kok. Demikian. Tapi yang membeli ini, masya Allah, jawabannya sungguh luar biasa. Apa dia katakan? Saya tahu bahwa masih ada sayur di rumah, masih banyak persediaan di kulkas. Tapi ini termasuk sedekah saya kepada penjual sayur. Sudah lama dia jual tapi tidak laku-laku. Tidak laku-laku, supaya dia tidak mengemis, tidak minta-minta. Paham tidak? Pahami? Meskipun dia ada di rumah persediaan, tapi dia beli sebagai sedekah. Dia bersedekah secara tidak sengaja kepada penjual. Kenapa? Barangnya nggak laku-laku. Dipahami?
Jadi jalan sedekah banyak. Banyak. Ya, artinya dia beli bukan karena kebutuhan, tapi dia mencari jalan sedekah. Artinya apa? Tidak sengaja orang tersebut tidak lagi minta-minta dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Makanya ini jemaah sekalian, banyak jalan sedekah. Maka tetap jalan. Karena ingat jemaah sekalian bahwa sebagaimana pertemuan yang jelaskan bahwa sedekah adalah amalan yang paling mungkin langsung disegerakan pahalanya, kebaikannya. Hatta orang kafir pun yang bersedekah langsung Allah kasih balasan. Makanya jangan ragu lagi. Kita sudah pahami bahwa rumusnya sedekah. Ya, baik. Berikutnya adalah ini nasihat dari para ulama kita, adalah setelah Ramadan dikatakan para ulama, Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bahwa yang pertama kali kita harus jaga di hari raya Idul Adha, Idul Fitri, adalah menjaga pandangan, ghaddul basar. Jaga pandangan. Karena ini dari pandanganlah pintu masuknya segala sesuatu. Ya, jika pandangan rusak, hati pun jadi rusak. Ketika hati rusak, rusaklah seluruh lini kehidupan. Dan ini perbuatan yang sangat berat. Menundukkan pandangan itu, ya, yagudduna min absarihinna wa yahfazna furujahun. Dalam mereka menundukkan pandangannya, ini perintah Allah. Menundukkan pandangan dari hal-hal yang tidak disukai, tidak diizinkan oleh syariat, termasuk melihat aurat perempuan. Ini perkara yang amat berat, amat berat. Sebagaimana dipahami maklum bahwa apa yang menyebabkan Imam Syafi'i hancur hafalannya, rusak hafalannya, dia bingung dosa apa yang dia perbuat. Kata gurunya bahwa itu karena dosamu, ada dosa yang kau perbuat. Dia bingung dosa apa yang dia buat, saking tidak adanya dosa. Imam Syafi'i bingung, dia tidak tahu apa dosa yang dia perbuat. Ternyata sebabnya karena dia tidak sengaja melihat aurat perempuan tersingkap. Kita hanya tidak sengaja. Bagaimana dengan sengaja, jemaah sekalian? Habis amalan kita. Nah, ini. Jadi poin yang selanjutnya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tetap di atas kebaikan. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Dihafal. Jangan sekalian dihafal. Dihafalnya, hafal ini wajib. Karena hati itu selalu berubah-ubah. Iya, hati selalu berubah-ubah. Nah, di sini poin penting, hafal doanya. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarif ala taatik. Ya, ini dihafal. Ini doa penting. Kita berdoa, ya, agar hati selalu tetap di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Berkata para ulama, ketika kita mau lihat hati kita jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, rindu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin diampuni dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin kebaikan kepada Allah, harapkan pahala, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala, tanda jujurnya diri kita, tanda dustanya hati kita itu terkait dengan ini. Ketika hati seorang, ya, benar-benar jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setelah Ramadan dia akan tetap dalam kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menghasilkan takwa dari Ramadan. Tapi hati yang dusta, maka setelah Ramadan kembali kepada kebiasaan lamanya, kembali kepada dosa yang selama sebelum Ramadan dilakukan, karena sudah terbiasa dengan dosa tersebut. Ini ciri-ciri orang yang dusta kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin kebaikan tapi malah, ya, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangkan berapa banyak yang kita salat kita
Apakah khusyuk atau tidak? Hati kita hadir atau tidak? Puasa kita banyak yang lalai, banyak yang terkotori, banyak yang rusak oleh dosa-dosa yang kita perbuat. Ya, banyak. Sedekah kita bagaimana? Apakah ada jaminan? Tidak ada. Maka tanda jujurnya hati seseorang kepada Allah ketika Ramadan pergi, dia kembali taat. Ya, tapi tanda dustanya kepada Allah seseorang, ya, maka ketika setelah Ramadan kembali berbuat dosa, kembali ke asal, ya, setelah lama sebelum Ramadan berbuat dosa. Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan bahwa kullu yaumin, ya, setiap hari, la ya'sillah, engkau tidak bermaksiat kepada Allah, maka fahuwa idun, maka itu adalah hari raya Anda, hari raya kita. Ya, para ulama mengatakan bahwa hari-hari yang diisi dengan taatan kepada Allah, zikir, ya, tilawah Al-Quran, sholat, sedekah, dan seterusnya, dan tidak diisi dengan bermaksiat, itulah hari raya kita, hari raya. Ya, maka ini jamaah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terima puasa dan ibadah kita. Jangan juga menjadikan Ramadan adalah Ramadan terakhir kita. Maka semoga Allah menetapkan hati kita di atas agamanya, dan kita termasuk yang diterima, bukan terhalangi mendapatkan ampunan, terhalangi mendapatkan pembebasan dari neraka. Ingat jemaah sekalian bahwa tanda keberhasilan seseorang bukanlah di dunia ini, ya, tapi ketika masuk surga kelak nanti. Faman suhsiha 'anil nar, orang siapa yang dibebaskan, lepaskan dari neraka, wa udkhilal jannah faqad faz, dan dimasukkan ke dalam surga, maka adalah keberuntungan, kebahagiaan yang sesungguhnya. Tayyib. Sekira cukup jamaah sekalian. Ini poin-poin yang penting harus kita jaga setelah Ramadan berlalu.